luar biasa oleh Allah, karena saya yakin tidak semua orang bisa pada saat hari ini untuk bisa bersama-sama membaca tahlil, berdoa, yasinan dan sebagainya. Kemudian salat dan salam marilah kita doakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pada kesempatan kali ini akan memberikan beberapa contoh yang sesungguhnya bagi kita Nahdien yang sering menggunakan kata moderasi, maka saya menyampaikan ada moderasi dalam ekonomi. Saya ingat kepada adanya sahabat kita ataupun teman kita yang di luar kita, mungkin dia sudah mulai berdoa, Pak Aulia, doanya doa orang miskin. Nah, bagi orang-orang Nahdien tentu dia menggunakan istilah moderasi dalam ekonomi, artinya tidak terlalu ekstrim ke kiri yang pada akhirnya dia hanya hidup dengan kesederhanaan dan tanpa ada usaha. Lalu pada sisi lain ada yang terlalu ekstrim kanan yang pada akhirnya beliau itu melupakan kehidupan dunianya. Nah, salah satu yang bertanya sama saya itu, dia sudah mulai berdoa. Bagaimana doanya itu adalah doa untuk jadi orang miskin, Pak Dekan, katanya. Nah, saya jawab begini, kalau Anda ingin doa jadi orang miskin, mudah saja. Ya jangan berusaha, pasti jadi miskin gitu. Tidak perlu doa. Lalu dia menjawab begini juga, ini berkaitan dengan moderasi, pilihan kita di mana. Lalu dia memberikan contoh, Pak Ustadz, contohnya adalah ketika kita masuk supermarket, maka kalau kita banyak bawa dari dagangan itu, banyak yang kita bawa, maka kasir juga banyak tanya, katanya. Nah, jadi kasir juga banyak tanya, Pak Aulia, ya kan? Karena barang banyak kita bawa, supaya jangan ditanya oleh kasir, maka jangan bawa barang apa-apa, katanya. Pas itu. Nah, dia mengibaratkan begitu, kalau kita nanti jadi orang kaya, maka kita akan banyak tanya oleh Allah. Nah, kalau begitu kita jadi orang miskin saja. Nah, akhirnya apa? Tuhan tidak akan tanya-nanya. Nah, kan begitu logika yang dia gunakan. Pemahaman yang salah. Pemahaman. Karena dia tidak, itulah judul kita ini adalah moderasi dalam ekonomi. Kita tidak boleh terlalu kiri. Padahal dalam konsep kita beragama adalah sebenarnya adalah keberimbangan. Sehingga ada yang menyampaikan juga kepada saya, si A dia tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah rajin kemana-mana, tidak puasa juga, tidak pernah menyebut Tuhan. Kok hidupnya dunia ini kaya gitu, Pak Aulia? Sementara saya, katanya, sudah selalu berzikir, sudah doa, salat betul. Lalu kenapa saya tetap hidup miskin? Nah, dua keseimbangan inilah yang harus kita bangun. Nah, bagaimana saya menjawabnya? Sederhana saja. Ketika dia menjelaskan bahwa sungguhnya kayak supermarket, maka saya tanya, orang yang banyak bawa pulang, lalu dia sanggup menjawab apa yang ditanya oleh Allah, mana yang bahagia ketimbang orang yang keluar dari supermarket tidak bawa apa-apa? Maka pasti yang bahagia itu adalah orang yang pulang dari supermarket, dia bisa jawab. Maka orang-orang yang kaya, orang yang punya duit, ketika ditanya Tuhan, dia bisa menjawab pertanyaan Tuhan itu. Dia kasih kemana, lalu untuk apa, semua jawabannya benar. Lalu ketika dia bawa, dia masih bahagia. Nah, samalah dengan Bapak pulang supermarket, kalau dia bisa menjawab, bisa bayar, maka dia akan bahagia. Nah, disitulah kita harus memberikan moderasi dalam ekonomi itu. Maka apa yang disampaikan oleh peta orang, nikmal mal wa nikmas salih, sebaik-baik harta itu berada pada orang saleh. Maka untuk itu kita dari kalangan Nahdien mesti saya kayak Pak Aulia, mesti jadi orang kaya, ya Pak Aulia. Dan sisi lain, ya barulah kita bisa bantu orang. Nah, itu. Jadi untuk itulah dua-dua ini harus kita keseimbangkan. Jadi orang Nahdien dia tidak menggunakan paham yang seperti itu. Karena dalam konsep orang Nahdien itu Ahlussunnah wal Jamaah itu dalam ekonomi juga dipakai bahwa Allah akan beri sesuai dengan usahanya.
Maka kalau seandainya ketemu orang tidak pernah salat, tidak pernah semayang, tidak pernah apa-apa, lalu Allah beri kekayaan, itu karena usahanya. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Maka pada sisi lain, ketika memang kita sudah rajin salat, lalu sudah rajin semayang, lalu ternyata ekonomi juga seperti itu, maka yang kita kejar adalah bagaimana kita memaknai keberkahan. Karena kalau gitu ukurannya, tentu Rasulullah yang paling kaya. Ternyata dalam sejarahnya Rasulullah di akhir hidupnya tidak meninggalkan kekayaan apapun. Nah, Bapak Ustadz, Bapak Kiai, maka sekarang paradigma sufisme dalam ekonomi dalam kaitan ini, maka kita semakin banyak kekayaan kita, semakin banyak kita memberi, maka itulah makna sufi dalam konteks ekonomi. Nah, saya pikir begitu Pak Aulia pada kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pendek pada kesempatan ini memberikan makna dalam kehidupan kita, yang pada akhirnya kita yang rajin sholat, rajin untuk sembahyang, rajin berzikir, ekonomi belum matang, maka kita akan kembalikan bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sesuatu dengan sesuai dengan sambutan kita. Pada sisi lain, kita tidak boleh putus asa. Jangan kita berpikir bahwa sungguhnya kita mendoa menjadi orang miskin itu juga akan bisa selamat, karena bahwa sungguhnya itu adalah kita tidak banyak memberikan manfaat kepada orang. Di mana posisinya orang Nahdien pasti tetap berusaha, dan ketika dia sudah berusaha baru dia menyerahkan kepada takdirnya. Itulah dalam konteks ekonomi pun kita harus begitu. Kaum muslimin dan para kiai yang saya hormati, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pendek, mudah-mudahan beri makna yang besar bagi kita. Terima kasih, banyak maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.